Di video kemarin kita udah ngebahas knalpot yang cukup fenomenal nih, yaitu Thermic Noni. Memang dunia knalpot di dunia motor ini sangat banyak banget variannya. Salah satu knalpot kelas Eropa yang berkancah di dunia internasional adalah Akrapovic. Knalpot merek ini untuk musim-musim MotoGP juga banyak digunakan oleh tim-tim pabrikan, yang mana bisa dibilang Akrapovic ini menggantikan eksistensinya Thermic Noni. Dan pertanyaannya, bagaimana Akrapovic bisa menjadi brand knalpot kelas dunia yang bisa ngalahin Thermic Noni? Sebenarnya kisah Akrapovic ini cukup mengesankan sih, karena hanya dalam waktu 15 tahun aja, Akrapovic telah berkembang dari sebuah brand yang hanya terdiri dari satu orang yang membuat knalpot di sebuah gudang, menjadi merek nomor satu di seluruh dunia untuk para pembalap dan tim balap. Memang cukup mencengangkan kalau dilihat dari timelinenya. Dan kenapa sih bisa sangat pesat perkembangan Akrapovic? Ya ini karena di balik Akrapovic ada orang yang memiliki pemikiran yang sangat visioner, yaitu Igor Akrapovic. Ini semua berawal ketika Igor bekerja di pabrik ayahnya pada akhir tahun 1980-an. Yang mana di pabrik itu, dia membuat barang-barang plastik cetakan injeksi. Igor kali itu memang sudah tertarik banget akan dunia balap motor. Jadi kalau ada waktu senggang, dia akan mentuning mesin motor teman-temannya dan motornya sendiri. Dan terkadang dia juga membalap di trek setempat. Karena kecintaannya terhadap dunia balap motor dan suka juga mentuning motornya sendiri, Igor menyadari nih, ada sesuatu yang kurang di pasaran kali itu. Ya karena hampir semua part untuk balap motor memang tersedia di pasaran. Akan tetapi Igor menyadari bahwa di tahun itu, tidak ada knalpot yang mumpuni untuk balap motor yang bisa memberikan performance yang besar, dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kalau mau knalpot performance, harus merogoh kocek yang cukup dalam. Dari pemikiran inilah yang membawa Igor untuk membuat knalpot yang dikhususkan untuk balap. Dan akhirnya lahirlah knalpot Akrapovic. Igor Akrapovic mendirikan perusahaan ini pada tahun 1991 di Slovenia. Knalpot Akrapovic langsung diterima oleh masyarakat ketika baru pertama kali diperkenalkan secara umum. Kemudian pada tahun 92, Igor Akrapovic bergabung dengan seseorang yang bernama Slavko. Dia adalah seorang teknisi listrik yang memiliki kemampuan yang sama dalam hal mengotak-atik dan menyetel motor. Setelah bergabungnya dua orang ini, kemudian pada tahun 94, Igor dan Slavko mulai menggunakan konfigurasi baru dari diameter tabung, yang mana mereka menggunakan tabung crossover dan header berbentuk kerucut serta menggunakan baja tahan karat, titanium, dan serat karbon berukuran tipis. Dan juga Igor memulai memproduksi sistem knalpot sekali pakai untuk tim balap pribadi. Dan mereka yang menggunakan Akrapovic tampaknya memiliki keunggulan yang jelas di lintasan. Dari hasil penemuannya tersebut, Igor mengundang Kawasaki Deutschland untuk menguji knalpot barunya, yang mana tim akhirnya menemukan bahwa knalpot ini lebih baik daripada sistem pabrik. Berkat hasil dari tim-tim yang menggunakan sistem Akrapovic, Igor akhirnya bisa menarik perhatian dari tim-tim di kejuaraan Pro Superbike. Karena hasil yang cukup memuaskan, akhirnya Kawasaki Deutschland bermitra dengan Akrapovic setelah knalpot yang terakhir ini memiliki kinerja yang lebih baik daripada unit pabrik. Kemudian pada tahun 96, akhirnya untuk pertama kalinya, Akrapovic mendapatkan lisensi yang disetujui oleh peraturan pemerintah untuk knalpotnya, yang mana TÜV Jerman menguji knalpot tersebut pada 17 sepeda motor yang berbeda sebelum memberikan tanda persetujuan. Kemudian setelah mendapatkan lisensi itu, pada tahun 97, Akrapovic terus membantu tim balap selama masa ini. Dan penjualan mulai meningkat dan perusahaan menggunakan keahliannya di bidang balap untuk meluncurkan sistem knalpot titanium penuh pertama untuk publik. Perusahaan ini juga menandai kemenangan pertamanya di WSBK pada tahun 1997 berkat pembalap pabrikan Kawasaki yaitu Akira Yanagawa. Kemudian pada tahun 1999, pada saat itu Akrapovic telah memiliki nama besar, permintaan meningkat, namun bengkel mereka yang sederhana membuat mereka kesulitan untuk memproduksi unit yang cukup. Akhirnya Akrapovic di tahun itu memutuskan untuk perusahaannya harus pindah ke fasilitas yang lebih besar dan berinvestasi di pabrik tabungnya sendiri. Hal ini memungkinkan Akrapovic untuk memproduksi tabungnya sendiri, sehingga tidak lagi membutuhkan pemasok dari luar dan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kualitas. Jadi pada saat itu, dari sejumlah tim Pro Superbike Jerman, Akrapovic berkembang menjadi part yang mendominasi dalam balap superbike di seluruh dunia. Dengan setiap pabrikan Jepang menggunakan sistem knalpot Akrapovic selama musim World Superbike tahun 99. Dan selama bertahun-tahun setelah kesuksesannya, knalpot Akrapovic seringkali menjadi knalpot motor bawaan pabrikan. Dan pada tahun 2000, Colin Edwards dari Honda memenangkan kejuaraan dunia WSBK, yang mana gelar juara dunia ini adalah gelar yang pertama berhasil diraih oleh tim yang bermitra dengan Akrapovic. Dan pada tahun tersebut,
tim dengan knalpot Akrapovic juga memenangkan kejuaraan nasional seperti AMA Superbike Amerika dan kejuaraan All Japan Superbike Jepang. Lalu pada tahun 2002, dengan pengalaman yang sangat besar dalam balapan kendaraan roda 2, Akrapovic terus memperluas dan meningkatkan sistemnya. Perusahaan ini juga menggunakan teknik dan material yang inovatif, serta memodernisasi mesinnya. Kemudian pada tahun 2004, pada saat itu Akrapovic adalah nama besar dalam komunitas motorsport. Ia akhirnya memproduksi sistem knalpot untuk tim Formula One terkemuka pada tahun 2004. Jadi bukan lagi hanya untuk balap motor, tapi untuk balap mobil juga. Dan gak tanggung-tanggung, langsung mobil Formula One yang menggunakan knalpot ini. Dan pada tahun 2005, ini adalah tahun pertama Akrapovic memperkenalkan knalpot heksagonal dan menjadi bentuk khas Akrapovic yang ikonik. Dan di tahun 2007, Akrapovic akhirnya mendirikan laboratorium metalurgi dan pengukuran, yang mana ini akan membantu mereka menguji material baru dan meningkatkan kinerja sistemnya. Lalu di tahun 2008, di tahun ini menandai kemenangan balap ketahanan pertama Akrapovic dalam balap otomotif, berkat tim Bentley Racing pada balapan bergengsi di Nürburgring 24 jam. Dengan demikian, ini membuktikan keandalan sistem Akrapovic bahkan dalam penggunaan intensitas tinggi selama berjam-jam. Jadi udah nggak ada lagi yang meragukan sistem knalpot Akrapovic di sini. Dan pada tahun 2009, di tahun ini Akrapovic juga mendominasi dunia balap motor dengan mengantongi 12 kejuaraan dunia dan kemenangan di Porsche Sport Cup Jerman. Dan pada tahun 2009 aja, Akrapovic telah berperan dalam lebih dari 85 kejuaraan dunia dan memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan seperti Audi Sport dan BMW Motorsport. Dan di tahun yang sama, Akrapovic juga menyediakan knalpot untuk mobil mini Alfor di Dakar pada tahun 2014. Dan mobil-mobil seperti BMW M2 Competition, Ferrari 488 GTB, Mini Cooper S, sebagian besar model Porsche, model Mercedes AMG dan masih banyak lagi, itu adalah jajaran mobil yang menggunakan merek Akrapovic di sistem pembuangannya bawaan dari pabrik. Bener-bener udah nggak bisa dibantah kualitas dari merek ini. Dari yang berawal hanya super di motor, saat ini udah tersedia di mobil juga. Ada hal uniknya nih. Tahu nggak motor Honda V5 milik Valentino Rossi? Di motor itu kan terlihat jelas tuh kalau motor itu menggunakan knalpot Polini. Padahal kenyataannya motor V5 milik The Doctor menggunakan knalpot Akrapovic. Kenapa harus pakai merek Polini? Padahal knalpotnya kan punya Akrapovic. Jawabannya adalah ya uang dan sponsor. Jadi Valentino dan tim Repsol memiliki kesepakatan sponsor dengan knalpot Polini. Jadi alih-alih mendapat penghargaan, malah Akrapovic dibayar oleh HRC untuk menjadi mitra diam-diam dan melakukan beberapa pekerjaan pengembangan. Dan salah satu motor RC211V asli milik Rossi masih berada di pabrik Akrapovic hingga saat ini. Yang paling lucu dari semuanya adalah ketika kita menyadari bahwa kalau Polini ini hanya membuat knalpot skuter. Kenapa dia tiba-tiba bikin knalpot untuk MotoGP? Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Akrapovic, karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan pabrikan Jepang. Fun fact banget nih. Oh iya, satu lagi nih, Akrapovic ini bukan knalpot buatan Italia ya, melainkan Slovenia, yang mana ini negara bekas Yugoslavia. Ibu kotanya negara ini adalah Ljubljana, dan pabrikan Akrapovic berjarak 1 jam dari sini. Kenapa banyak yang mengira kalau knalpot Akrapovic ini buatan Italia? Ya karena sebenarnya Slovenia berbatasan langsung dengan Italia di sebelah barat, jadi seakan-akan merek ini dari Italia. Dan untuk saat ini, knalpot ini cukup mendominasi banget di balap MotoGP sekarang, dan bisa dibilang knalpot Akrapovic ini udah menggantikan eksistensi knalpot Termic Noni. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.